Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kimia koordinasi dalam materi bilangan koordinasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar-dasar kimia koordinasi. Jadi ada atom pusat, ada ligan, ada kompleks, dan ada juga mengenai senyawa counter ion. Nah, di sini kita akan lebih spesifik membahas mengenai bilangan koordinasi. Oke, secara umum bilangan koordinasi yang pertama adalah bilangan yang dapat berupa molekul netral. Oke, seperti PTNH32Cl2 kali. Kalau kita gambar strukturnya, jadi dia PT yang mempunyai 4 cabang. Yang pertama NH3, dan Cl2 kali. Yang kedua adalah CrNH3 3Cl3 kali. Nah, di sini kita akan mempunyai 6 cabang yang berbeda. Jadi ada 3 NH3 dan 3 Cl. Karena di sini mayoritas muatan untuk masing-masing atom pusat adalah netral, maka di sini disebut dengan bilangan koordinasinya berupa molekul netral. Sehingga di sini kita menyebut juga bilangan koordinasi sebagai senyawa kompleks. Nah, selain senyawa kompleks yang mempunyai molekul netral, yang kedua adalah berasal dari ionik, atau dia ada yang mempunyai muatan plus dan ada yang juga muatan negatif. Misalnya kita mempunyai contoh ya. Jadi kita muatannya lebih ke masing-masing atom pusat dan ligan penyusunnya. Misalnya PTNH3 4, PTCl 4 kali. Kita tulis strukturnya. Jadi PT dia terikat kepada 4 atom yang sama. NH3 dia mempunyai muatan 2+ di sini. Sehingga dia PT adalah atom pusatnya 2+. Selanjutnya untuk PTCl4 dia mempunyai 2-, sehingga untuk membentuk senyawa koordinasi yang berasal dari ionik ini kita sebut sebagai senyawa ion kompleks. Oke, koordinasi yang bagiannya ion kompleks. Oke, muatan pada koordinasi kompleks itu setara dengan jumlah, jadi diingat-ingat ya, setara dengan jumlah dari muatan pada kation logam dan seluruh ligan yang hadir. Jadi kation logam ini bisa berasal dari logam transisi gitu ya, atau logam yang non transisi. Bagaimana contohnya? Misalnya di sini ya, kita mempunyai logam transisi. Misalnya, tentukan koordinasi kompleks dan nilai oksidasi MO molybdenum pada Na 4 kali MoCN8. Oke, di sini untuk menentukan yang pertama-tama kita tentukan adalah untuk yang atom pusat dan ligannya. Ini dulunya kemarin kita sebut sebagai counter ion ya. Jadi untuk menyetarakan supaya seimbang. Jadi kita uraikan yang pertama adalah MoCN8 kali. Kita tentukan dulu ligannya. Cn di sini adalah Cn-. Dia mempunyai 8 sehingga di sini adalah -8. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mempunyai MO karena dia di sini dalam keadaan 4+ gitu ya. Maka di sini di muatan atasnya adalah 4-. Oke. Untuk Na di sini dia fungsinya adalah untuk menyeimbangkan karena di sini sudah 4+- sehingga di sini adalah mempunyai Na+. Jadi muatannya adalah 4. Jadi untuk menentukan koordinasi muatan kompleks dalam atom MO nilainya adalah 4. Oke, dengan counter ionnya 4+ dan ligannya di sini Cn8-. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai isomer. Oke. Isomer adalah senyawa yang mempunyai nomor dan tipe atom yang sama tetapi mempunyai urutan organisasi yang berbeda. Jadi sama tapi bisa dikatakan juga tidak sama. Bagaimana itu penjelasannya? Oke. Kita akan mempunyai penjelasan dalam 3 hal.
Yang pertama dalam segi komposisi, yaitu formula molekulnya. Jadi ada dua senyawa koordinasi mempunyai formula yang sama. Oke, tetapi nanti dalam penyusunannya dia akan mempunyai cabang atom yang berbeda. Yang kedua adalah konstitusi atau konektivitas dalam segi struktur asam atau basa Lewis, gitu ya. Yang ketiga adalah konfigurasi. Di sini kita akan melihat bentuk 3 dimensinya struktur Lewis. Contohnya, untuk isomer yang dia merupakan hubungan antara dua molekul, gitu ya. Jadi dia bentuknya sama tapi tidak sama. Misalnya di sini kita akan mempunyai CO, dia akan terikat kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, untuk khusus pada gugus yang terakhir yaitu ONO di sini double bond ya, dia akan mempunyai ikatan 2+. Ada juga yang mirip dengan senyawa koordinasi ini yaitu CO NH3 5 kali dan berikatan dengan NO dan double N. Nah, dia juga 2+. Nah, di sini sama-sama akan mempunyai ikatan double O, tetapi yang dia berikatan langsung dengan CO sebagai atom pusat ini berbeda. Yang pertama ini adalah oksigennya, namun yang kedua ini adalah nitrogennya, sehingga ini mempunyai rumus molekul yang sama, mempunyai berat atom yang sama juga, namun dia berbeda dalam bentuk geometrinya nantinya. Ini kita sebut sebagai isomer. Selanjutnya isomer itu ada dua jenis yang paling umum. Nanti dari dua jenis ini akan kita klasifikasikan ke dalam bentuk yang lain. Yang pertama adalah konstitusi. Jadi rumus formula sama tetapi mempunyai koneksi antar atom yang berbeda. Ini yang pertama seperti contoh yang setelah dipelajari ya. Yang kedua adalah stereoisomer. Nah, ini mirip-mirip dengan di kimia organik, gitu ya. Atom terkoneksi pada cara yang sama tetapi disusunnya berbeda. Nah, seperti apa itu? Jadi kata kunci dari isomer itu adalah sama namun berbeda. Contohnya di sini kita mempunyai diastereoisomer. Jadi stereoisomer yang tidak sama pada gambar cermin. Jadi ada yang kanan dan kiri harusnya sama kalau kita putar, gitu ya. Di sini kita mempunyai PT NH3 di sini di kiri, dan di tangan kanannya adalah F, di yang kaki kanannya adalah F, yang kiri adalah NH3. Nah, di sini juga kita mempunyai bentuk yang lain yaitu PT F NH3 F NH3. Kalau kita pelajari di dalam kimia organik, bentuk seperti ini kita namakan sebagai cis. Yang ini kita namakan sebagai trans. Nah, di sini stereoisomer masing-masing mempunyai berat molekul yang sama, karakternya sama, dan yang membedakan hanya letaknya saja. Di sini F-nya masing-masing di sebelah kanan, namun di sini adalah berseberangan. Jikalau untuk yang trans misalnya kita putar sebesar 180 derajat, gitu ya. Jadi kita putar 180 derajat dan lihat dalam cermin. Ternyata ketika kita putar, gitu ya, jadi dia akan sama dengan ini. Namun ketika kita bandingkan dengan yang bentuknya cis di sini, maka dia tidak akan sama karena dia mempunyai letak yang berbeda. Nah, dengan adanya keberbedaan dalam segi geometri ini, di bentuknya ini ketika kita putar searah 180 derajat, maka dia tidak akan mempunyai bentuk yang sama walaupun dia karakternya semuanya sama. Ini disebut dengan yang kedua tadi, stereoisomer.
Nah, untuk atom-atom atau senyawa yang termasuk atom pusat tadi kita sebutkan bahwasanya yang nanti akan memengaruhi apakah dia termasuk isomer yang pertama tadi atau yang stereoisomer. Itu ada dua hal. Yang pertama, tadi kan kita sudah mempelajari bahwasanya bilangan koordinasi itu dapat berupa molekul yang netral. Dapat juga yang berupa molekul yang ionik di sini. Dan dapat juga dia berbentuk dengan senyawa logam transisi mayoritas. Mayoritas seperti itu. Nah, untuk logam yang transisi, kita akan mengetahui misalnya kita mempunyai contoh bilangan koordinasi dengan atom pusat. Misalnya kompleks CO NH3 6 3+. Di sini atom pusatnya apa? CO. Jadi CO3+ di sini ya. Dan oksidasinya adalah 3+ di sini. Nah, untuk menentukan bilangan koordinasinya adalah 6. 6 di sini ya bilangan koordinasinya. Untuk yang selanjutnya adalah COCN6 3-. Nah, ini sama, yang membedakan adalah letak bilangan koordinasinya. Nanti teman-teman harap hati-hati bahwasanya untuk masing-masing ligan ini kemarin sudah mempelajari bahwasanya ada yang monodintat, bidintat, ada yang heksadintat gitu ya, ada yang polidintat gitu ya. Jadi untuk yang nantinya dia letaknya ada 2 kali, misalnya untuk ini En gitu ya, berarti dia dikalikan 2 kali karena dia bidintat, jadi 6 gitu ya. Untuk setiap En ini dia nilainya adalah 6. Jadi teman-teman nanti harus memahami bahwasanya teman-teman harus bisa membedakan antara yang monodintat, bidintat, atau heksadintat atau polidintat gitu ya. Sehingga teman-teman nanti bisa memahami mana yang bentuknya sesuai struktur isomer atau yang stereoisomer. Selanjutnya kita akan mempelajarinya dalam latihan soal. Selamat belajar. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.